aslinya yang namanya siomay itu daging cincang babi. Siomay itu adalah salah satu varian dari dimsum. Terus bagaimana ini menjadi batagor? Makan batagor, siomay yang dikukus gitu ya. Sedap banget emang. Hai, kembali lagi di Jejak Lahap Indonesia. Di sore-sore yang lagi gerimis, borderline hujan, nggak hujan, hujan, nggak hujan. Salah satu, bilangnya kudapan nggak ya? Kalau aku sih nggak nganggep kudapan karena ini full meal. Kalau kita makan nggak mungkin cuma satu. Tapi dulu terciptanya ini, makanan ini kecil-kecil dan disajikan sore-sore dengan teh, yaitu namanya siomay atau shumai ya. Kalau aku coba teliti, kita secara tim di Jejak Lahap Indonesia kita coba teliti kapan yang namanya yamcha, kalau dari asli Tiongkoknya dari Kanton, dari Guangdong, dari Hanzi, itu menjadi khas Indonesia. Itu kalau menurut buku Mustika Rasa tahun 50-an. Itu dibawa ke diinovasi, bukan dibawa. Bawanya karena para imigran dari Tiongkok ke Indonesia. Dan apa yang namanya dimsum menjadi bukan menjadi siomay. Siomay itu adalah salah satu varian dari dimsum. Nah, siomay itu kemudian dijadikan khas Indonesia, khususnya di Bandung, itu sekitar tahun 50-an. Kenapa? Karena aslinya yang namanya siomay itu daging cincang babi, gitu ya. Nah, karena di Indonesia mayoritas kita adalah masyarakat beragama Islam, maka terjemahannya adalah menggunakan bahan yang banyak di daerah masing-masing, yaitu terutama ikan. Di Indonesia yang namanya siomay itu banyak yang kalau nggak ikan, ayam, atau perpaduan antara ayam dan udang gitu ya. Jarang sekali pakai daging sapi ya. Aku pernah, atau kita pernah tepatnya ya, tim Jejak Lahap Indonesia, tim Jeli ini pernah nyobain siomay dari bebek. Kalau dulu waktu aku jalanin usaha catering, yang namanya bebek itu versi halalnya, karena kalau dengan bebek itu daging bebek dan lemaknya itu akan mengeluarkan rasa legit manis yang konon serupa dengan kalau itu menggunakan daging babi gitu. Nah, bahkan aku pernah lihat orang yang membuat siomay dicampur dengan labu supaya lebih feeling gitu, tapi karena mau dijual mungkin ya, jadi bahan dasar proteinnya nggak terlalu banyak, digantikan dengan atau dicampur dengan labu sium ya, supaya ada rasa legit dan kenyal-kenyalnya tanpa mengeluarkan biaya lebih untuk menggantikannya dengan ayam atau udang. Nah, sore hari ini kita akan menyajikan si siomay ini sih. Aku kasih lihat ya. Yang namanya dimsum atau paling enggak terjemahan dari dimsum ala Indonesia itu, bentar ya, aku taruh ini di sini panas. Nah, ini yang menyerupai dimsum ala Tiongkoknya, yaitu dibungkus dengan semacam kulit atau kulit pangsit yang tipis ya. Versi Indonesianya justru tidak pakai bungkusan kulit gitu, apa adanya buat kita ya. Nah, yang dikasih lambang ini itu untuk menandakan gurihnya, karena kan kalau yang namanya yamcha atau dimsum itu kan banyak varian ya.
Ada yang manis, ada yang asin. Nah, biasanya yang asin berbentuk seperti ini. Bahkan somai, nah ini ketika dia berkembang ke ala Indonesia, ala abang-abang kalian, keriting gini ya, tanpa kulit. Yang menjadikannya khas Indonesia adalah justru ini, bumbu kacang. Ya, orang Indonesia cinta banget sama bumbu kacang ya. Nah, ini yang dijadikan kekhasan dimsum ala Indonesia gitu, atau siomay Indonesia, memakai bahan lokal, yaitu dengan bumbu kacang. Kita kasih juga jeruk nipis ya, diperesan jeruk nipis, kecap manis ya. Ini kan ciptaan juga Indonesia ya. Kemudian kesini-sini, maksudnya tahun 70-an gitu, ada perkembangan dengan saus-saus, maka suka dikasih saus tomat maupun saus sambal. Tapi yang menjadi khas Indonesia adalah dengan sambal kacang ini. Nah, ceritanya kalau yang made in Bandung, tahun 50-an, seorang yang bernama, aku ngeliatin ya, Encing Giohani ya, memodifikasi siomay dengan menggunakan bahan ikan, ayam, dan udang, dan kemudian ditambah ya dengan bahan-bahan lokal, yaitu ada pare ya. Kemudian ada juga ilmu yang diberikan ke kita dari para imigran Tionghoa, yaitu aku kasih lihat ya, ini bahan yang sama diolah ya dengan kulit pangsit ya, dijadikan bentuk lonjong. Aku pindahin ya biar nggak tumpuk-tumpuk, biar teman-teman bisa lihat. Dan nah ini cikal bakal yang namanya batagor. Adonan itu dan sama dipadukan dengan tahu ya. Tapi waktu ditemukan sama Encing Gio, itu tambahannya adalah pare, terus ada kentang, ada telur gitu ya. Itu yang mewujudkan si resep yang aslinya dari hidangan Tionghoa menjadi hidangan khas Indonesia, khususnya Bandung, dengan disajikan seperti ini. Bahkan kalau di Bandung ya, yang namanya ini yang cikal bakal batagor, si tahu bakso atau tahu somay ini ada dua versi. Yang basah ya, bisa dengan kuah, yang kering ya dengan seperti ini dengan saus kacang, atau kemudian digoreng ya. Ntar kita bahas tentang batagor, tapi saat ini aku kasih tampilan si somay ini. Jadi lihat ya teman-teman ya, somay yang turunan awalnya kecil dibungkus kulit ya. Ini adalah si varian dimsum, biasanya disajikan dengan saus merah gitu. Bentar aku ambil, ada kalau nggak salah. Aku biasanya agak kental tapi warnanya seperti ini ya. Ini kalau yang ala dimsum. Nah, begitu dia menjadi ala Indonesia yang tanpa kulit ya, dia disajikan dengan bumbu kacang. Nah, ini kan udara angin dan hujan ini ya, pas banget untuk makan yang sedap-sedap anget gini. Seperti tadi saya janjikan, saya akan ngebahas kan, ini kan topik terakhir ya. Aku kasih lihat kan si tahu bakso ini. Terus bagaimana ini menjadi batagor? Yuk, aku kasih tahu ya, aku kasih lihat ya. Mari. Nah, sesuai dengan janji, bagaimana sih yang namanya batagor? Sebenarnya sejarahnya kayak banyak makanan yang enak itu tercipta secara tidak sengaja. Jadi di tahun 70-an ada seorang pedagang makanan bernama Haji Ismail. Dia berpikir keras bagaimana ya mengolah ini, gimana dengan tahu baksonya yang nggak laku ya.
tahu bakso gimana nih? Lalu dia padukan menjadi si tahu bakso, lalu dia goreng. Dia goreng supaya tahan lama kan? Nah dengan tahan lama itu tapi justru banyak sekali orang yang memintanya. Jadi si Haji Ismail ini berusaha tidak membazir ya gitu ya makanannya. Ini apinya masih kurang panas, bentar ya. Jadi dia bagi nih ke tetangga-tetangganya gitu kan. Karena dagangannya jangan sampai, ya namanya juga bahan makanan ya, sayang dong jangan sampai dibuang. Tapi ternyata dengan dia begitu banyak sekali permintaannya. Ironisnya adalah yang si bakso tahu batagor, bakso tahu goreng ini jauh lebih laku daripada si bakso tahu kukus gitu. Nah, si adonan baksonya sendiri ya pastinya ada pengaruh dari Tionghoa ya. Tahu ya pastinya dari Tionghoa ya. Itu memang kita adaptasi dari para imigran yang ke Indonesia. Jadi teman-teman lihat ya, digoreng. Apa yang tadinya si somai berbungkus tahu kulit, terutama kulit pangsit ini kemudian digoreng. Itu yang kemudian menjadikannya bakso tahu goreng ya, batagor. Orang Indonesia memang kreatif ya. Dan di Jawa Barat di mana ini terciptanya itu jadi sangat-sangat laku, sangat-sangat terkenal. Kayaknya ya kalau teman-teman ke Bandung nggak bawa oleh-oleh batagor tuh nggak ke Bandung ya. Itulah yang menjadikan perpaduan budaya ini benar-benar bahkan menjadi ikon kuliner ya di Bandung atau di Jawa Barat itu ya karena disajikan dengan bumbu kacang ini. Lihat deh. Aduh, hujan-hujan, udara seperti ini top banget deh. Makan batagor, somai yang dikukus gitu ya. Sedap banget emang. Nih ya, tiap kali kita di Jejak Lahap Indonesia menyajikan episode buat teman-teman, kita pun happy loh. Ini hati-hati ya teman-teman, ini karena jenis wajannya yang seperti ini sangat-sangat cepat panas. Ini terus terang sebelum saya kesini ke studio kita, aku udah masak duluan setengah matang ya. Si batagornya kalau ngolah supaya dalamnya empuk, luarnya crispy, itu prosesnya 2 kali memang ya. 1, goreng dulu ya, hanya untuk sekedar mematangkan atau menghangatkan bagian dalamnya. Angkat ya, tiriskan, tunggu sesaat, baru goreng lagi. Dijamin selain luarnya crispy, dalamnya empuk ya, itu pastinya dengan proses itu dia akan ngembang gitu. Dimana dengan pengembangan itu yaitu terciptalah lapisan luar yang crispy, dalamnya empuk karena sudah matang. Tuh teman-teman, ngiler ya, maaf ya, ini saya dan teman-teman di Jejak Lahap, kita akan menikmati dulu ya yang namanya siomay dan batagor. Sampai Jejak Lahap Indonesia berikutnya. Bye!